Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang kehidupan politik dan teknologi Indonesia pada saat demokrasi terpimpin. Wah. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Nih, Saya Muhammad Fadli. ini perhatian Saya lagi lewat telepon. backlight. Kan videonya nggak jelas Pak. Jadi materi yang akan di sini ada soal kerja. Dinda. Ciri-ciri kehidupan politik Lampu. demokrasi terpimpin, kandidat demokrasi terpimpin, nggak bisa. ini cara berakhirnya demokrasi terpimpin sama dampak dari demokrasi terpimpin. Jadi itu demokrasi terpimpin adalah sistem dari demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpisah kepada pemimpin, yaitu Soekarno pada awal demokrasi terpimpin terjadi. Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari 1979 sampai 1965. Diawali dengan berakhirnya demokrasi liberal dan mundurnya IR Juanda sebagai perdana menteri. Tapi kalau berada kemudian ada masa demokrasi terpimpin mempergunakan konsep Masakong untuk menyatukan nasionalisme dan bermediasi di PKI menjadi satu dominasi. Dirinya juga berhasil dalam politik dengan rencana PKI untuk kebebasan politik demokrasi partai-partai dan ekonomi. Indonesia juga terlibat dalam demokrasi Malaysia yang demokrasi terpimpin berakhir setelah G30 SPKI yang mengakhiri kekuasaan. Nah, di sini ada 8 ciri-ciri demokrasi terpimpin, yaitu konsentrasi kekuasaan pada presiden. Nah, dalam demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat dominan. Jadi semuanya itu keputusan dan lain-lain itu adanya di Bapak Soekarno. Dan kedua, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, itu sebagai pengganti DPR, Soekarno membentuk DPR ini, di mana anggota-anggotanya itu dipilih oleh Soekarno sendiri untuk mengurangi independensi parlementer dan semakin memperkuat tekanan presiden terhadap kekuasaan. Terus ketiga ada koalisi Naskom. Naskom ini adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno menciptakan Naskom ini untuk mengharmoni antara ketiga kekuatan politik besar di Indonesia. Terus empat ada peran militer. Dalam demokrasi terpimpin, militer darat memainkan peran yang sangat besar dalam politik. Soekarno menyadari bahwa militer dapat dari kekuasaan penyeimbang terhadap kekuasaan komunis yang semakin besar melalui PKI. Kelima ada pemikiran revolusioner dan konfrontasi. Soekarno pada periode demokrasi terpimpin juga mengedepankan ide-ide revolusi. Ia percaya bahwa Indonesia harus menjalani sebuah revolusi besar untuk menggapai cita-cita kemerdekaan yang sebelumnya. Karena ada krisis ekonomi yang parah secara ekonomi, masa demokrasi terpimpin mengalami berbagai kesulitan. Salah satunya kebijakan ekonomi yang dijalankan sangat tidak efisien dan banyak proyek-proyek besar seperti pembangunan emas yang
bersifat Bawa aja ke abang-abang. daripada operasi manis mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Nomor 7 ada represi terhadap oposisi politik. Oposisi terhadap Soekarno semakin sulit dilakukan sangat tidak sejalan gagasan Maskom seperti Masyumi tadi yang dibahas dari kabinet Masyumi dan PSI itu diberi. Terus tergambar ada budaya tinggal Soekarno juga menggunakan budaya dan seni sebagai alat politik yang mendukung gerakan seni yang berorientasi kepada kepentingan revolusi dan menolak seni yang tidak relevan dengan perjuangan nasional. Sistem politik keseimbangan atau balance of power tidak hanya diterapkan oleh lembaga pertahanan Angkatan Laut maupun udara, tapi diterapkan juga ke institusi militer dan partai-partai politik yang ada di demokrasi. Pada era demokrasi ini tentu saja saling dengan TNI Angkatan Darat dan PKI sebagai koalisi yang sama populer, yaitu kembali ke Soekarno memperkuat kekuatan pemerintah dengan sejajarnya dalam posisi Ya, selanjutnya di sini ada Jerry. Terus ada 3 partai komunis besar lainnya yang seperti Masyumi sama PNI. Pada masa ini Soekarno menceritakan konsepsi tentang konsep persatuan yang nasionalis, protes dari masyarakat. Konsepsi tentang naskah ini disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian dirumuskan menjadi GBN yang selanjutnya diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia. Selanjutnya ada ciri kehidupan politik, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Jadi kekuasaan di tangan presiden itu kekuasaan eksekutif yang sangat dominan, dengan Soekarno memegang kendali hampir sepenuhnya atas pemerintahan. Sistem parlemen sebelumnya diterapkan menjadi pihak korupsi karena peran DPR yang melemah, dan Soekarno mengangkat DPR tanpa melalui pemilu. Yang kedua itu ada pengaruh militer yang kuat. Jadi Batang tuh. militer khususnya angkatan darat memainkan peran besar dalam politik. Panglima militer sering terlibat dalam urusan pemerintahan dan menjadi bagian penting dalam pemerintahan sebuah negara. Yang ketiga itu dominasi partai politik tertentu. Jadi Banget. Soekarno mencoba melakukan 3 kekuatan utama, yaitu nasionalis, Mosmo. dan Naskom. Goblok kan. Yang keempat, penghapusan sistem multi-partai yang efektif. Jadi, Sabar. secara nominal masih ada beberapa partai dan peran mereka dibatasi oleh Soekarno. Keputusan politik lebih sering diambil Itu betul-betul kanker. negara. Kamu kenapa? Dari presiden, keputusan dan PKI. Kelima itu peran ideologi dan penting. Buat apa nih? Jadi manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, dan demokrasi.
demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin yang menjadi panduan utama kebijakan negara. Ideologi ini menekankan kemandirian. Sebenarnya ada konflik internal dan eksternal. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi berbagai konflik seperti perseteruan antara militer dan PKI. Dan di sisi eksternal itu ada Indonesia juga berkonflik dengan negara-negara lain seperti Malaysia dalam konfrontasi yang dipicu oleh kebijakan anti imperialisme Soekarno. Itu ada kabinet di era demokrasi terpimpin. Jadi sebelumnya saya itu akan menjelaskan kabinet itu apa. Kabinet itu adalah badan eksekutif tertinggi dalam pemerintahan yang terdiri dari sejumlah baru, terus yang ditunjuk oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Pertama itu ada kabinet kerja, yaitu pada tahun 2010. Jadi kabinet kerja pertama itu adalah kabinet kerja yang dibentuk oleh Soekarno yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan menggantikannya dengan DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih oleh Soekarno. Tugas utama itu dari kabinet kerja satu itu mengatasi inflasi yang tinggi, mengupayakan pembebasan Irian Barat dari Belanda, terus menyiapkan konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua itu ada kabinet kerja yang kedua, itu pada tanggal 18 Februari 1760 sampai Maret 1962. Yaitu kabinet ini merupakan lanjutan dari kabinet kerja satu dan Gimana sih Bang? Soekarno. Tujuan utama dari kabinet kerja ini itu adalah operasi Trikora atau pembebasan Irian Barat yang berhasil merebut Irian Barat dari Belanda. Yang kedua itu penanganan masalah ekonomi. Itu ada kabinet kerja yang berlangsung dari 8 Maret 1992 sampai 13 November 1993. Kabinet ini melanjutkan kepemimpinan Soekarno yang semakin dominan dengan program pembangunan yang dipengaruhi oleh gagasan Soekarno tentang ekonomi atau pendiri dan revolusi. Terus tadi itu tujuan utama dari kabinet kerja itu pertama memulai konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua itu memperkuat hubungan dengan negara-negara provinsi dan Tiongkok. Secara global itu kabinet kerja berlangsung pada 13 November 1993 sampai 22 Agustus 2020. Kabinet ini adalah kabinet terakhir Yaudah ya maaf rapin. dan dipimpin langsung oleh Tujuan utama dari kabinet ini adalah menghadapi krisis ekonomi yang semakin memburuk. Kedua itu mempersiapkan strategi menghadapi krisis politik. Yang ketiga melanjutkan konfrontasi dengan masyarakat. Yang kelima itu ada kabinet Trikora pada tanggal 27 Agustus 1944 sampai 22 Februari 1946. Dan itu ada kabinet Trikora kedua dari tanggal 24 Februari 1946 sampai 28 Maret 2020. Siapa? Kondisi ekonominya. Jadi pada kondisi ekonomi itu ada namanya kabinet Pulang. Terus selain dari kebijakan yang pemerintah juga mengeluarkan kebijakannya seperti iPhone 16. Sanering, penghubungan nilai uang, pembukuan dan juga berubah pada 2012 dan juga pengusahaan konsep regulasi ekonomi dengan peraturan 14. Lalu sebenarnya sakit ya. Kemarin sakitnya. Kemarin ada mampu. Iya bagus sih. Agar tidak terhindar dari isu-isu dan Mampu. terorisme, Nasib dan semua itu.
Kamar udah di iya belakang. sangat dasarnya masalah seperti menghadapi inflasi, mungkin cadangan devisi, kegiatan ekspor impor macet, kegiatan hingga naiknya harga kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut di dalam beberapa ini awal gejala politik yang melanda, neraca produk luar negeri Indonesia bersifat spekulatif, menjalankan proyek politik visual awal Presiden Soekarno hingga gagalnya sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan Ini tuh hasil dari nah, kan tadi misalnya udah bilang partisipasinya di mana Itu ditempel ya. Kita pakai kuenya. Gede banget. Itu keren ya bener ya. Kameranya juga bisa. Pemilu itu hubungan dengan PKI impor. Nah, setelah itu lambat dalam melakukan aktivitas ini sehingga dia dicurigai sama halaman kita terutama di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Selanjutnya setelah video tersebut pembatasan negara terhadap PKI orang-orang yang terlibat dengan Putaran belakangnya. Beda ya. Yang terakhir ada apa? Ini mau gantian. Enggak. Ya, gue ada 10 menit di sini 7 menit. Maaf ya, Ibu. Dari dampak negatif, di sini periode ini menandai penunjuk bahwa Soekarno sebagai pemimpin dan polusi Indonesia dan penegasan identitas Indonesia yang anti imperialis. Namun tentu juga ada positif, ada negatifnya. Kalau negatifnya ada periode ini juga menciptakan ketidakstabilan politik, berpecahan di masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi. Peristiwa ini juga menyiapkan panggung bagi kebangkitan militer dalam polisi Indonesia yang akan mendominasi di bawah rezim Orde Baru. Memang. Sekian dari kami.